Apa yang kalian lihat saat ini adalah penjara paling ketat dan terbesar di dunia. Penjara ini merupakan fasilitas penahanan terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai 40.000 tahanan. Para penghuninya adalah orang-orang paling berbahaya, termasuk anggota geng MS-13 dan berbagai kelompok kriminal lainnya. Mereka dianggap sebagai psikopat dan sosiopat yang menghilangkan ratusan nyawa. Penjara ini dibangun pada tahun 2022 di El Salvador untuk menampung para penjahat paling terkenal di negara ini. Bagi mereka yang masuk ke dalamnya, hampir tak ada harapan untuk keluar hidup-hidup dan tak ada jalan keluar. Dengan populasi hanya 6 juta jiwa, El Salvador mengalami gelombang kejahatan besar akibat dominasi geng-geng kriminal. Pada Maret tahun 2022, Presiden Nayib Bukele meluncurkan operasi besar-besaran yang menyebabkan lebih dari 70.000 orang ditangkap hanya dalam waktu 16 bulan. Ini berarti sekitar 2% dari populasi orang dewasa di negara tersebut ditahan. Para tahanan diangkut dengan bus khusus, dikawal ketat dan ditundukkan dalam barisan panjang dengan kepala tertunduk. Mereka dikumpulkan sebagai massa tanpa identitas, diawasi oleh ratusan penjaga bersenjata. Penjara mega ini terdiri dari 8 modul terpisah yang mencangkup lahan seluas 410 hektar. Setiap 2 modul dikelilingi oleh 2 dinding setinggi 3 meter yang diperkuat dengan kawat berduri. Seluruh kompleksnya dilindungi oleh tembok luar setinggi 9 meter, pagar listrik setinggi 3 meter yang bertegangan 15.000 volt, 19 menara pengawas yang memastikan tak ada celah untuk kabur. Selain itu, pengacau sinyal dalam radius 2 km memastikan tak ada komunikasi keluar. Sebanyak 600 tentara bertugas hanya untuk mengamankan perimeter luar. Sistem keamanannya juga mencangkup pemindai sinar X berkapasitas tinggi untuk mendeteksi benda terlarang di tubuh tahanan. Pemeriksaan tubuh menyeluruh termasuk pada sepatu dan kaos kaki. Borgol dan rantai khusus untuk membatasi gerakan tahanan. Hingga saat ini belum ada upaya pelarian dari fasilitas ini. Setiap narapidana yang masuk akan kehilangan hak untuk dikunjungi keluarga dan kontak dengan dunia luar. Beberapa bahkan dipenjara secara keliru dan keluarga mereka tak tahu di mana mereka berada. Setiap modul penjara memiliki 32 sel dan kapasitas masing-masing 80 hingga 150 tahanan. Setiap narapidana hanya memiliki ruang pribadi 0,5 meter persegi tanpa ventilasi atau akses keluar. Mereka tidur di ranjang susunan logam tanpa bantal dan kasur. Kebutuhan dasar yang diberikan hanyalah seragam putih, kaos kaki, sandal, dan handuk. Fasilitas lainnya seperti toilet bersama terdapat 2 unit untuk 80 tahanan. Mandi menggunakan gayung plastik. Sumber air terbatas, hanya 1 tong air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lampu di dalam penjara akan tetap menyala 24 jam untuk memudahkan pengawasan. Tahanan tak memiliki akses ke udara segar atau sinar matahari. Rutinitas monoton tanpa kesempatan untuk berubah. Satu-satunya aktivitas yang diperbolehkan adalah pelajaran Alkitab oleh pendeta, latihan fisik selama 1 jam per minggu di bawah pengawasan ketat penjaga bersenjata. Banyak tahanan memiliki tato geng di seluruh tubuh termasuk wajah mereka. Tato ini melambangkan kesetiaan dan tingkatan dalam organisasi kriminal. Beberapa tato yang umum seperti angka 13, 18 atau 666, simbol geng MS-13 atau Barrio 18. Tato tanduk iblis menunjukkan kesetiaan pada kelompok kriminal. Tato tetesan air mata melambangkan jumlah nyawa yang telah dihabisi. Frasa tertawa sekarang menangis nanti menggambarkan mentalitas geng. Para tahanan ini dulunya adalah pimpinan geng yang brutal. Kini mereka hidup berdampingan dalam satu sel meskipun di luar mereka saling membunuh. Bagi mereka yang melanggar aturan dalam penjara akan ditempatkan pada sel isolasi. Di sel isolasi ini tanpa cahaya dan tanpa kontak manusia, tidur di atas beton, makanan yang hanya diberikan sekali dalam sehari. Mereka tak akan tahu waktu, hanya bisa mendengar pikirannya sendiri, bahkan penjahat paling tangguh pun bisa hancur di tempat ini.
Ia adalah seorang tahanan bernama Marvin Ernesto Metano Vasquez, seorang pemimpin geng yang telah memiliki catatan kriminal selama 34 tahun. Ia tumbuh tanpa ayah dan membutuhkan uang, pakaian, dan sepatu. Ia melihat geng sebagai keluarganya. Ia harus membunuh seseorang yang terkadang orang tersebut adalah keluarga sendiri. Ketika ditanya berapa banyak nyawa yang telah ia akhiri, ia menjawab lebih dari 50. Ketika ditanya bagaimana rasa tak pernah bisa melihat keluarga, ia menjawab menyakitkan. Terakhir kali ia melihat anaknya saat ia berusia 5 tahun dan sekarang ia sudah berusia 21 tahun. Motivasi hidupnya saat ini, ia ingin mengubah hidupnya dan meminta pengampunan dari Tuhan. Sebelumnya, El Salvador memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di dunia dengan 104 pembunuhan per 100.000 orang per tahun. Setelah kebijakan tegas pemerintah, tingkat kriminalitas turun drastis menjadi 2,4 per 100.000 orang per tahun 2023. Negara ini menjadi salah satu yang teraman di dunia. Kehidupan masyarakat kembali normal. Namun kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi, terutama karena banyaknya orang yang ditahan tanpa pengadilan. Apakah ini solusi jangka panjang atau hanya perbaikan sementara? Jawabannya masih belum jelas. Tapi untuk saat ini, dunia terus mengamati El Salvador. Penjara mega El Salvador adalah simbol ketegasan negara dalam memberantas kejahatan. Para kriminal yang dulu berkuasa kini hidup dalam isolasi tanpa harapan dan tanpa kebebasan. Sementara dunia terus mempertanyakan etika dan keadilan dari kebijakan ini. Satu hal yang pasti, kejahatan tak lagi mendapat tempat di El Salvador. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.